Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dul amin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ila akhiril hadis atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tahun berganti maknanya usia berkurang. Memang dunia ini diciptakan bukan sebagai tempat tinggal kita, tapi tempat meninggal. Setiap saat umur kita bukan bertambah. Setiap nafas adalah satu langkah menuju liang kubur. Sekarang ini memang nampak dunia ini nyata, akhirat cerita. Tapi ketika nyawa telah dicabut hadirnya mulia, maka akhirat yang nyata, dunia tinggal cerita. Sekarang kita berjalan di permukaan bumi, tapi tidak lama lagi kita akan dipendam di bawah permukaan bumi. Dan tidak ada bekal akhirat kita kecuali iman dan amal. Karena itu melalui mimbar yang mulia ini, khatib berpesan, mari senantiasa kita tinggalkan, mari senantiasa kita tingkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala telah sampaikan kepada kita melalui ayatnya dalam surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha berkah Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan maut, menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji di antara kalian siapa yang ahsanu amala, siapa yang paling bagus amalnya, yakni amalnya paling mengikuti amal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ujian kita hadirin di permukaan bumi ini. Sejauh mana kita beriman yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tunjuk ajar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Nabi waktu bangun tidur, waktu menuju kamar mandi, waktu mengambil pakaian, waktu mengambil makanan, waktu keluar rumah, waktu berhadapan dengan kawan-kawan di kantor, waktu pulang kembali ke rumah, berhadapan dengan istri, berhadapan dengan anak-anak, semua telah diajarkan yang mulia baginda sallallahu alaihi wasallam. Mari kita menengok diri kita, sejauh mana saya mengikuti amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara iman, dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah, dalam perkara muasyarah, dalam perkara akhlak. Tidak ada yang tidak ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikutinya.
itulah yang disebut ahsanu amala. Hadirin yang mulia, inilah ujian kita. Kalau kita berjalan menurut kehendak kita sendiri, bangun tidur cara sendiri, berpakaian cara sendiri, makan cara sendiri, kerja cara sendiri, sampai berjumpa dengan istri cara sendiri, ini akan mendatangkan penyesalan, hadirin yang mulia. Karena waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala semakin hari semakin berkurang. Tidak ada orang yang hidup selama-lamanya. Semua akan mati. Dan ketika mati, amalan yang diperintahkan Rasulullah itulah yang akan ditanya. Apa amalan perintah Rasulullah SAW yang pertama kali akan ditanya ketika dalam kubur? Yakni perkara sholat. Yang pertama kali akan dihisab adalah perkara sholat. Apakah sholatnya mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam? Atau sholat menurut cara sendiri? Hadirin yang mulia, kalau kita sholat menurut cara dianjarkan Rasulullah SAW, maka kita termasuk ahsanu amala. Tapi kalau kita sholat menurut cara kita sendiri, maka kita akan rugi. Sudah sholat, fawailul lil musallin. Ada orang sudah sholat tapi dimasukkan ke neraka wail. Kenapa, hadirin yang mulia? Tidak mengikuti caranya Rasulullah SAW. Begitu juga perkara-perkara yang lain. Dalam perkara muamalah, bagaimana berdagang yang jujur, bagaimana menjadi pembeli, bagaimana menjadi hakim, menjadi mahkum, bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana menjadi rakyat. Semua sudah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin yang mulia, semua orang ingin keberkahan dalam hidup. Kalau orang-orang ini berkah hidupnya, maka nampak tanda-tandanya. Berkah ini, kata ulama, ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Kalau mobil bertambah, itu belum tentu bertambah barokahnya. Rumah bertambah belum tentu tambah barokahnya. Bahkan istri bertambah belum tentu tambah barokahnya. Tapi lihat apakah kebaikannya bertambah. Ketika kekayaan datang kepada dia, apakah sedekahnya semakin bertambah. Ketika rumahnya bertambah, apakah hafalan Qur'annya bertambah. Ketika istrinya bertambah, apakah akhlaknya semakin menjadi mulia. Jadi keberkahan itu, hadirnya mulia, adalah bertambahnya kebaikan. Kalau dulu sebelum tahun 1446 dia sholat berjamaah di masjid hanya 2 kali, maghrib dan isya. Maka tahun baru menjadi 5 kali, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Itu tanda-tanda berkah hidupnya, bertambah kebaikannya. Begitulah hal-hal yang lain, hadirin yang mulia. Kalau kita ingin keberkahan, kita bisa melihat apabila ada keberkahan di dalam pekerjaan, Allah akan kasih kerjaan yang mudah, waktunya singkat, tempatnya dekat, hasilnya melimpah. Ini tanda-tanda berkah dalam pekerjaan. Kerjanya mudah, waktunya singkat, tempatnya dekat, hasilnya melimpah. Kalau tidak ada keberkahan dalam pekerjaan, hadirin yang mulia, itu sebaliknya. Kerjanya susah, tempatnya jauh, waktunya lama,
hasilnya minus. Sudah berhutang, belum mencukupi juga. Apa yang harus kita lakukan apabila ini terjadi? Kembali lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersama sahabat radhiyallahu anhum, hadirnya mulia, dalam waktu yang singkat, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun berubah kehidupan mereka. Mereka yang tadinya jahil berubah jadi alim. Mereka yang tadinya degil berubah menjadi beradab. Mereka yang tadinya musuhan berubah menjadi kasih sayang. Mereka yang tadinya perang berubah menjadi damai. Mereka yang tadinya miskin berubah menjadi kaya raya. Hadirnya mulia, ini berkah. Kehidupan akan berkah apabila kita mengikuti kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa ittiba kepada kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal ihtisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampuni dosa kami, maafkan kesalahan kami, tutupi aib kami, sempurnakan kekurangan kami. Ampunilah dosa-dosa saudara kami ya Allah, saudara-saudara kami seluruh kaum muslimin di seluruh dunia ya Allah, saudara-saudara kami yang ada di Palestina dan di Gaza ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah, lindungilah mereka ya Allah, kasihanilah mereka ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang punya kemampuan untuk membela mereka ya Allah. Kalau kami punya kemampuan untuk datang kepada mereka, berikan kami kekuatan untuk mendatangi mereka ya Allah, membela mereka ya Allah. Jika Engkau tidak beri kemampuan untuk raga kami datang ke sana, paling tidak harta kami datang ke sana ya Allah, atau paling tidak doa kami datang ke sana ya Allah. Ya Rabb, tolonglah saudara-saudara kami, tolong saudara kami di seluruh dunia ya Allah, bantu saudara kami di seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, bantu saudara-saudara kami yang ada di sekitar masjid ya Allah, untuk makmurkan masjid ya Allah. Saudara-saudara kami yang syahid di medan tempur di Gaza ya Allah, insya Allah akan masuk surga ya Allah. Tetapi saudara-saudara kami yang ada di sekitar masjid, yang melalaikan panggilan azan ya Allah, yang meninggalkan sholat ya Allah, mereka berada dalam bahaya ya Allah. Beri kami kemampuan untuk mendatangi mereka, mengajak mereka, memakmurkan rumah-rumah Engkau ya Allah, mendatangi masjid-masjid Engkau ya Allah. Ya Rabb, tolonglah kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimish shalah.